Tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan semua. Eh, yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Taufik MSc IPU. Izin kami dari kelompok 3 kelas F PJJ ingin menyampaikan proyek kelas kami untuk mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi dengan judul proyek kami adalah pengaruh penggunaan LIDAR terhadap efektivitas waktu dan akurasi data. Dengan studi kasus adalah proyek pertambangan nikel PT XYZ. Next. Izin memperkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arga Lazuardi, dari kelas manajemen project, dan juga rekan saya, Mas Rizky Wahyu, dari kelas manajemen project. Next. Berikut merupakan table of content atau daftar isi dari materi presentasi kami. Kami bagi dalam 3 bab. Bab 1 latar belakang, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Next. Yang pertama, bab 1 pendahuluan akan dibahas oleh rekan saya, Mas Rizky, silakan. Oke, makasih Pak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. mulai bab satu yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian kami yaitu menurut Kementerian SDM tahun 2021 menyatakan bahwa produksi nikel Indonesia yaitu 0,76 ton pada tahun 2020. Di mana nikel Indonesia ini menyumbang 30% nikel dunia pada periode 2019 hingga periode 2020. Hampir 70% produk turunan nikel dunia digunakan sebagai bahan baku stainless steel atau baja khusus. Kemudian 11% untuk baterai dan 7% untuk berbagai panduan logam dan bahan baku industri lainnya. Eh, di sini nikel memainkan peran sangat penting dalam transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan dan dapat berkontribusi secara positif bagi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Area pertambangan adalah suatu kawasan di mana memiliki berbagai macam lapisan tanah, bebatuan, dan berbagai jenis minyak bumi hingga mineral lainnya. Area pertambangan merupakan proyek strategis nasional sebagai upaya pemerintah dalam memanfaatkan modal besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara. Kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah atas pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan basis proyek nikel rendah karbon yang terintegrasi telah dicanangkan mulai dari awal tahun 2023. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan tanah area pertambangan, di mana perlu dilakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data kondisi geografis yang strategis, sehingga merupakan suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh pemerintah. Kemudian ini ada menurut Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan industri dalam negeri untuk membangun smelter dalam mengolah minerba yang ada di Indonesia. Sebelum dilakukan ekspor, maka akan semakin banyak proyek konstruksi smelter yang ada di Indonesia. Dan juga target pemerintah untuk membangun smelter ini adalah tahun 2023. Area smelter merupakan area pabrik yang cukup luas, dikarenakan banyak fasilitas proyek dan utilitas pendukung lainnya untuk mengolah smelter tersebut, sehingga area yang diperlukan mereka cakupannya dan kapasitasnya cukup tinggi. Untuk mengejar target konstruksi smelter dalam tercapai maka salah satu tahap awal yang perlu cepat diselesaikan yaitu tahap desain lahan smelter, yaitu merubah topografi existing lokasi smelter menjadi sesuai dengan desain smelter yang ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan penelitian tersebut, maka dilakukan pemetaan menggunakan teknologi UAV LIDAR untuk efektivitas waktu pekerjaan dan mendapatkan akurasi data topografi yang tinggi dalam bentuk pemodelan 3D secara otomatis pada studi kasus proyek pertambangan nikel PT XYZ. Dalam metode penelitian dilakukan analisa awal yaitu menggunakan metode BMC atau Business Model Canvas
Dimana untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan menghasilkan nilai dan mencapai tujuan bisnisnya dari penggunaan LIDAR, berdasarkan memahami BMC secara utuh, penulis atau peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari penggunaan LIDAR pada suatu proyek, serta memberikan kontribusi terkait rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas model bisnis, pengembangan strategi bisnis, hingga memfasilitasi diskusi antara stakeholder terkait di lingkup internal maupun eksternal. Ini adalah bisnis model Canvas yang kita buat untuk teknologi LIDAR menurut eh, kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Osterwalder dan Tickner tahun 2012. Kemudian rumusan masalah pada penelitian kami yang pertama yaitu bagaimana hasil analisis model bisnis penggunaan LIDAR terhadap efektivitas waktu dan akurasi data pada proyek pertambangan nikel PT XYZ. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hasil analisis kelayakan keyakinan hingga dapat diterimanya penggunaan teknologi LIDAR pada proyek pertambangan nikel PT XYZ. Tujuannya yang pertama yaitu menganalisis model bisnis penggunaan LIDAR terhadap efektivitas waktu dan akurasi data. Dan yang kedua yaitu merumuskan kerangka analisis kelayakan keyakinan hingga dapat diterimanya penggunaan teknologi LIDAR. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Arga. Oke, selanjutnya jadi menjelaskan terkait bab 2 terkait tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait tinjauan pustaka mengenai pemetaan. Pemetaan sendiri atau topografi adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan terhadap penampakan permukaan bumi atau tinggi rendahnya relief yang terbentuk oleh alam maupun manusia. Biasanya direpresentasikan ke dalam gambar 2D, dua dimensi dengan skala tertentu. Dikutip dari Saragi et al. 2021. Kemudian pekerjaan atau pelaksanaan pengukuran adalah hal paling utama yang digunakan dalam menentukan kuantitas dan kualitas suatu pekerjaan, baik pengukuran secara manual maupun dengan menggunakan teknologi mutakhir. Dikutip dari Saragi et al. Tahun 2021. Next. Berikutnya terkait LIDAR sendiri, LIDAR merupakan suatu metode pemetaan dengan teknologi baru yang menggunakan sensor laser pada pusat udara. Sensor lasernya diletakkan pada wahana yang bergerak atau drone, dan pada saat akuisisi data, sensor laser memancarkan sinar laser dari wahana terbang ke arah permukaan bumi dengan sudut pancaran tertentu. Dikutip dari Lohani tahun 1996 dan dalam Istarno tahun 2011. Kemudian apabila posisi wahana terbang dapat diketahui dengan GPS, Global Positioning System, dan INS, Inertial Navigation System, serta jarak antara wahana terbang dengan permukaan bumi diketahui dengan sensor lidar, maka titik-titik di permukaan bumi akan dapat diketahui posisinya. Dikutip dari Pfeiffer and Christian tahun 2002, tahun 2007. Berikut gambar terkait lidar sistem secara overall dari sumber Istarno 2011. Next. Berikutnya terkait bisnis model Canvas atau BMC. Menurut Osterwalder dan Pickner, salah satu alat yang efisien dalam rangka pembuatan model bisnis adalah bisnis model Canvas. Model bisnis tersebut dapat digunakan secara sistematis untuk memahami, mendesain, dan menerapkan model bisnis yang sudah ada atau membuat model bisnis yang baru. BMC meliputi 9 elemen berbeda yang saling terkait, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activity, key partner, and constructor. Next. Berikutnya terkait TRI atau Teknologi Readiness Index. Menurut Pasuraman pada tahun 2000, mengembangkan metode Teknologi Readiness Index dalam jurnalnya bahwa tingkat kesiapan atau readiness mengacu pada kecenderungan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi baru dalam mencapai tujuan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Menurut Pasuraman pada tahun 2000, terdapat 3 tingkatan Teknologi Readiness Index seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, kategori low technology readiness, di mana nilai TRI-nya biasanya kurang dari sama dengan 2,89. Kemudian medium technology readiness mempunyai nilai TRI kurang dari 2,89 dan di antara 2,89 dan lebih kecil daripada 3,51. Kemudian high technology readiness, TRI-nya lebih dari 3,51. Metode TRI diukur menggunakan 4 variabel kepribadian, yaitu optimism atau optimisme, innovativeness atau inovasi, discomfort atau ketidaknyamanan, insecurity atau ketidakamanan. Next.
Berikutnya adalah terkait penjelasan TAM atau Teknologi Acceptance Model. Berdasarkan teori dari Davis et al. Pada tahun 1986 yang menjelaskan bahwa Teknologi Acceptance Model atau TAM adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang berlandaskan pada kepercayaan atau belief, sikap atau attitude, niat atau intention, dan hubungan perilaku pengguna atau user behavior relationship. Berikut merupakan flowchart dari teknologi acceptance model dikutip dari Venkatesh and Davis pada tahun 1989 dan Taufik tahun 2022. Next. Berikutnya terkait road mapping. Road mapping ada suatu teknologi roadmap sangat diperlukan dalam lingkup kerja suatu perusahaan maupun organisasi untuk memproyeksikan kebutuhan terhadap kondisi di masa yang akan datang atau future, sehingga sangat penting dalam menentukannya. Beberapa elemen dalam roadmap seperti know when merupakan variabel waktu atau kapan dilakukan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Berikutnya adalah know why atau tujuannya apa, merupakan indikasi alasan dan tujuan. Kemudian know what atau penyampaian merupakan apa saja yang harus disampaikan mengenai tujuan dan sasaran. Kemudian know-how atau sumber daya merupakan teknologi dan kapasitas yang diperlukan dan akan dikembangkan beserta ketersediaan sumber daya, R&D, dan sebagainya. Berikut merupakan gambar basic of teknologi roadmap struktur menurut Probert et al. Pada tahun 2003 dalam Gonzalez et al. Pada tahun 2008. Next. Untuk bab 3 terkait pembahasannya dan metode penelitian. Jadi lokasi penelitian yang kami lakukan adalah Bahodopi yang merupakan kecamatan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, berjarak sekitar 53 km dari ibu kota Kabupaten Morowali dengan luas area sekitar 1119,90 km persegi dan terdiri dari 12 desa. Lokasi Bahodopi dipilih karena merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam sektor pertambangan. Menurut Pusdatin SDM 2015, bahwa potensi sumber daya mineral nikel yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan adalah 97,4 miliar ton dalam luas kurang lebih areal 480.000 hektar dengan ciri khas topografi dataran rendah, kontur tanah datar. Selain itu, beberapa topografi berupa perbukitan rendah yang akan diambil data oleh LIDAR. Berikut merupakan gambar terkait peta Kecamatan Bahodopi diambil disumbernya dari website BPK Sulawesi Tengah. Next, silakan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Arga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan penelitian, di mana yang pertama yaitu tahapan penelitian secara umum terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap akhir. Di tahap persiapan ada yang pertama dilakukan yaitu identifikasi masalah, kemudian yang selanjutnya itu ada studi literatur, kemudian dalam tahap pelaksanaan ada tahap pengumpulan data, pengolahan data, perolehan hasil, kemudian analisa hasil. Di tahap akhir ada penyusunan laporan dan kemudian laporan itu diterima. Metode pengambilan data dalam penelitian diantaranya terdiri dari yang pertama yaitu observasi, kemudian melakukan wawancara, kemudian juga melakukan tahapan pengisian kuesioner, di mana kita sampelnya terdiri dari 50 koresponden dan yang terakhir yaitu studi literatur. Yang kedua yaitu metode pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama penyusunan data, yang kedua yaitu tabulasi atau pengumpulan data, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir adalah interpretasi data. Untuk teknik analisis TRI atau Teknologi Readiness Index, tahapan ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisa pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi LIDAR untuk pemodelan topografi 3D. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan tabulasi data populasi dan sampel penelitian. Yang kedua yaitu penyusunan instrumen penelitian, bentuknya kuesioner tertutup. Kemudian yang ketiga yaitu uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji realitabilitas.
Yang keempat ada penyebaran kuesioner, dan yang kelima ada analisa data menggunakan aplikasi, dan yang terakhir menentukan rekomendasi tingkat kesiapan yang terbaik. Kerangka TRI ini disusun oleh penulis. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis TAM atau teknologi acceptance model, di mana tahapan penelitian dilakukan dalam menguji masing-masing variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan merujuk berdasarkan teori metode TAM oleh Davis tahun 1986. Kemudian pada gambar di samping yaitu kerangka pikir TAM yang bersumber dari Irawati, Elistia, dan Nayu pada tahun 2019, di mana eh, penulis memproyeksikan bahwasanya yang pertama teknologi LIDAR untuk pemetaan lahan pertambangan nikel dibagi menjadi 4 konsentrasi. Yang pertama efektivitas dan akurasi data LIDAR, yang kedua yaitu perceived ease of use, kemudian yang ketiga itu ada perceived usefulness, dan yang terakhir ada behavioral intention to use, kemudian dikalkulasi menjadi actual use behavior, di mana untuk menentukan teknologi acceptance model atau TAM, melakukan analisis penerapan LIDAR terhadap efektivitas waktu dan akurasi data pada proyek pertambangan nikel PT XYZ. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada road mapping pada pengembangan LIDAR, di mana road mapping ini merupakan metode yang digunakan untuk merencanakan pengembangan produk atau teknologi di masa depan. Road mapping dapat memastikan peneliti bahwa pengembangan teknologi dilakukan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, berikut adalah alur road mapping yang dibuat oleh penulis. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengguna dan constraint. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan teknologi LIDAR. Yang ketiga ada penilaian teknis menggunakan analisis TRI dan TAM. Dan yang terakhir adalah melakukan strategi pengembangan LIDAR secara sistematis. Berikut adalah beberapa daftar pustaka atau referensi yang menjadi uh, sumber bagi penulis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Tatang.